teman-teman, selamat sore. Kita teruskan lagi chapter 12 untuk organohalides 12.2 tentang preparing alkyl halides from alkenes, allylic bromination. Jadi bab ini membahas tentang sintesis alkyl halides, terutama yang didapat karena berasal dari alkenes, alkena dengan allylic bromination. Jadi di awal pelajaran senyawa organik dan sintesisnya pada saat membahas tentang alkena, teman-teman sudah membahas bagaimana mempersiapkan alkyl halides yang asalnya dari Markovnikov addition of alkenes dengan HCl, HBr, dan HI. Gambarnya seperti dalam gambar ini, dengan adisi juga, adisi alkena dengan halogen X2 bisa chloride atau bromide. Kemudian yang ketiga adalah reaksi dengan NBN yang menghasilkan allylic bromin. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi, alkena bila direaksikan suatu misalnya cyclohexene di gambar ini, bila direaksikan dengan NBS, N-bromosuccinamide, itu reaksinya akan menghasilkan 3-bromocyclohexene 85% dan suatu imid ya yang merupakan sisa dari NBS itu. Nah, bagaimana reaksinya? Reaksi ini analog dengan klorinasi pada metana dengan reaksi radikal seperti di 12.1. Bagaimana reaksi radikal itu terjadi? Yang nomor satu adalah proses radikal pembentukan radikal dari Br2 menjadi Br radikal dengan suatu UV biasanya. Kemudian Br radikal itu akan menyerang posisi allylic dalam cyclohexane. Posisi allylic itu posisi yang sebelahnya atom C yang berikatan rangkap. Jadi H allylic itu terserap oleh Br radikal. Itu langkah pertama. Kemudian hasilnya tentu allylic radikal dengan HBr ya, dan itu di langkah kedua. Di langkah keduanya, HBr itu akan bereaksi dengan NBS untuk membentuk Br2. NBS tadi reaksi dengan Br2, lalu Br2 lagi akan bereaksi dengan allylic radikal untuk menghasilkan bromoalkane sebagai produk dan Br radikal lagi. Yang Br radikalnya akan lagi bereaksi berputar lagi ke langkah pertama. Demikian seterusnya. Itu mekanisme radikal untuk reaksi allylic bromination dengan NBS. Kemudian kenapa yang dipilih itu allylic position daripada posisi H yang lainnya? Nah, ini jawaban ini akan berkaitan erat dengan stabilitas beberapa macam reaksi itu ya. Misalnya, ini kalau kita lihat di gambar, mengapa H pada C allylic mudah diserang? Lihat gambar dan kekuatan energi ikatan CH pada 3 posisi ini. Posisi yang pertama posisi vinilic. Kita lihat vinilic. Vinilic itu berarti C yang punya ikatan rangkap. Nah, ini energinya 465 kJ per mol. Posisi alkyl yang tidak punya ikatan rangkap, posisi allylic yang di sebelahnya C yang ikatan rangkap, jadi di sebelahnya persis. Posisi allylic itu posisi yang energinya paling stabil, 370 kJ per mol. Dengan demikian, di titik itu pula, kalau terbentuk karbokation, maka karbokationnya juga yang paling stabil. Nah, di bagian reaksi aromatik di bab sebelum ini, kita sudah belajar karbokation yang paling stabil, yang punya resonansi cukup banyak atau lebih dari 1, maka dia adalah posisi yang paling ideal untuk melakukan substitusi. Nah, dijelaskan dalam gambar ini bagaimana orbital view
dari alil radikal. Jadi p orbital dari sentral karbon dapat overlap dengan p orbital di karbon tetangganya, yaitu karbon yang punya ikatan angkap. Jadi ini kalau alil radikal yang di C sebelahnya karbon ikatan angkap itu radikal, maka radikalnya bisa beresonansi dengan separuh dari elektron di orbital P sebelahnya, di C yang berikatan angkap. Maka bisa beresonansi dalam dua bentuk ini. Nah, sekali lagi, dengan bentuk karbokation radikal seperti ini, maka alilik itu jadi delocalized, yang ideal ya. Mana-mana dapat menempel, itu BR-nya. Dengan demikian, mekanisme itu dapat terjadi dengan mudah pada posisi alil dibandingkan pada yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada dua posisi alil? Ya kan? Dua posisi alil itu terjadi misalnya di seperti ini. Oktin. Posisi alilnya bisa di sebelah C yang di sebelahnya itu, atau kalau beresonansi juga bisa berada di C yang nomor 1. Jadi kalau ada NBS dalam CCl4, OC1in itu akan punya dua posisi radikal pada C ketiga dan pada C pertama dengan resonansi ikatan rangkapnya itu. Itu intermediate-nya ada dua. Dengan demikian, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang less hindered atau yang paling sedikit rintangan, itulah yang paling favorit. Dengan demikian, yang paling sedikit rintangan kan pasti yang C nomor 1 tuh ya. Maka BR itu akan menempel di C nomor 1. Bukan di C nomor 3 dia menempel tetapi hanya 17% hasilnya. Jadi campuran antara bentuk 1 dan bentuk yang satunya lagi. Bromo OC2in dan bromo OC1in. Itu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian allylic bromination reaction itu berguna untuk konversi conjugated dienes menjadi dehydrohalogenation dengan basa. Misalnya seperti ini. Sikloheksen itu kalau dengan NBS kita sudah tahu allylic bromination tadi ya. Jadi hasilnya 3 bromo sikloheksen. Kalau kita mau buat dienes itu jadi mudah karena tinggal direaksikan dengan basa. Maka itu seperti reaksi antara alkin bromide dengan basa itu. Hasilnya ya pembentukan ikatan rangkap lagi karena BR-nya kemudian keluar menjadi ABR. Jadi terbentuklah 3 dien gitu. Oke, sekarang bagaimana memprediksi produk allylic bromination itu mana yang mayoritas? Seperti misalnya diberi contoh ini, apa yang kita harapkan dengan reaksi 4,4 dimetil cyclohexane dengan NBS? Kalau produknya 1, enak ya. Tetapi ini 4,4 dimetil cyclohexane itu digambar seperti apa toh? 4,4 dimetil cyclohexane itu gambarnya seperti dalam gambar di halaman berikutnya ini. Metil ada di posisi 4, 2 metil karena itu 4,4 dimetil. Kemudian mana yang alilik? Yang alilik kan C yang di sebelahnya ikatan rangkap itu bisa posisi A, bisa posisi B ya. Itu C alilil kan ya. Jadi kalau direaksikan dengan NBS, hasilnya kalau di posisi A, alilnya, maka bisa 3 bromo 4,4 dimetil cyclohexane. BR-nya ada di posisi alil itu. Tetapi ingat tadi, karena tadi bisa resonansi, maka resonansinya bisa juga menghasilkan produk yang kedua ini, yaitu produk 6 bromo 33 dimetil cyclohexane. Itu adalah produk A aksen. Produk ini. Nah, ini ya. Ini
Itu produk A aksen. Tapi bisa juga hasilnya bisa di produk yang B aksen, yaitu di posisi alil yang B ini, berarti 3-bromo 55 dimetil cyclohexane. Tapi juga bisa di B aksen, karena tadi kalau ditinjau dari sisi B, berarti resonansi radikalnya ada di posisi C3. Yang untungnya keduanya sama, B sama B aksen itu sama ya. Jadi B aksen sama B itu sama. Sama, oleh karena itu seluruh reaksi itu produknya adalah 1, 2, kemudian 3 ini. Ada 3 produk itu. Begitu teman-teman. Jadi prediksinya kalau ditanya itu bisa kita prediksikan dengan menggambar di mana posisi alil yang akan diserang oleh BR, kemudian di mana posisi resonansi dari alil radikal tadi. Nah, teman-teman, tugas untuk teman-teman adalah mengerjakan problem 12.5 dengan PTmu. Silakan dikerjakan dalam kelompok PAL. Ya, terima kasih.